Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala rahmat karunia kasih sayangnya Allah tetap memberikan hidayah, menggetarkan hati kita, bagaimana Allah memberi kita arahan untuk dapat sama-sama salat subuh berjamaah sekaligus insyaallah nanti kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Jadi. Kemudian salawat serta salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang merupakan iswah bagi kita, suri teladan bagi kita. Mudah-mudahan kita merupakan pengikut dan mengikuti sunnah-sunnah yang disampaikan yang telah dibawakan oleh Rasulullah SAW. Yang sama-sama kita banggakan Ustaz kita, Ustaz Yudadi, alhamdulillah pada hari ini Allah memberikan kesehatan pada beliau dan memberikan kesempatan sehingga bisa bersama-sama kita nanti menyambut Rasulullah. Langsung saja kepada Ustaz kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati pengurus Masjid Al-Madani, seluruh jajaran kepengurusan, para asatiz, tuan guru, pemuka masyarakat, ketua RW, ketua RT, orang tua kita, tempat kita meminta pendapat, tempat kita meminta arahan, seluruh pimpinan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan pada para pimpinan masyarakat kita, dan semoga kita senantiasa dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kami muliakan segenap Bapak dan Ibu, hadirin wal hadirah, anak-anak kami juga yang sudah hadir pada kesempatan subuh yang berbahagia ini. Semoga keberkahan senantiasa dilimpahkan Allah buat Bapak dan Ibu dan keluarga insyaallah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah kita meninggal tadi malam. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di penghujung-hujung ini tinggallah pasukan tetap. Sudah nampak ini. Siapa yang ada di subuh itu, ya pasukan tetap. Siapa yang biasa di 10 hari terakhir ini adalah yang terbiasa sebelum Ramadan. Ini yang asli. Semoga semakin ke ujung, semakin manis Ramadan kita rasakan. Jangan sampai semakin ke ujung, semakin hilang Ramadan dalam diri kita. Ya kan? Di beberapa masjid, ya di awal safnya sampai ke belakang, sampai itu ke teras.
Malah pengurus masjid berpikir, ini nggak muat lagi masjid ini harus diperlebar masjid. Tapi setelah melihat 10 hari terakhir Ramadan, masjidnya sudah kembali lebar sendiri, terjadi di bangun ini. Waalaikumsalam. Ada wajah-wajah yang hilang di subuh ini, ada wajah-wajah yang hilang di tarawih tadi yang pasti. Mudah-mudahan kita tak termasuk di sana. Kenapa? Karena boleh jadi ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Assalamualaikum Rasulullah. Semoga senantiasa dilimpahkan kepada orang yang kita sayangi panutan kehidupan kita. Semoga kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ibnu rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, mukadimah Anda cukupkan sekian karena takut tak cukup waktu kita menyampaikan kajian kita pada pagi hari ini. Sebelum dilanjutkan, ana saran bagi kita yang punya kelapangan rezeki, mungkin ini yang ana bawa yang terjemahan, biar kita tahu nih, kalau kita nggak bisa baca kitab, kita bisa cari yang terjemahan. Silakan cari sebuah buku yang disusun oleh Syekh Majid Sa'ud Al-Ausan, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Adab dan Akhlak Islam. Nah, apa tema kita pada hari ini? Kita akan bicara tentang safar sesuai Al-Quran dan Sunnah, mudik insya Allah berkah. Jadi, kenapa kita bicarakan ini? Karena setelah ini, yakin di antara kita akan pulang kampung. Ya, nah hendaknya dibekali ini dulu. Kemudian nanti pertemuan terakhir pada pekan besok ya, insya Allah. Ya Bapak ya. Pekan depan kita bicara tentang adab berhari rayanya Rasulullah SAW. Seperti apa Rasul di malam hari raya, saat hari raya, dan sesudah hari raya. Itu puluhan adab yang bisa diselesaikan dan ada ibadah di dalamnya. Jadi insya Allah ini sifatnya praktis dan bisa kita lakukan. Bapak-Bapak, bagi kita yang sempat mencatat silahkan, tapi yang tidak sempat mencatat insya Allah kajian akan kita share untuk pengurus nanti, silahkan mengurus membagikan. Kemudian bagi yang ingin lebih lanjut, tentu saja Anda sarankan miliki pedoman-pedoman kajian kita yang kita sampaikan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita berbicara tentang adab safar sesuai sunnah Rasulullah SAW, sesuai Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Insya Allah mudik berkah. Baik, warahmatullah. Siapa di antara kita di sini yang nggak pernah safar? Pernah safar semuanya, ya? Pernah safar. Lalu apa itu safar? Secara bahasa, as-safaru bermakna, arti safar itu artinya menyingkap, mengungkap, menampakkan. Kok begitu? Safar itu artinya mengungkap, menampakkan, menyingkap. Kenapa? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, wa innama sumiyas safaru, disebut dengan safar, kenapa? Safran li'annahu yusfiru al-akhlaq. Kenapa disebut dengan safar? Karena safar itu akan menyingkap akhlak seseorang yang sebenarnya. Jika ingin tahu siapa orang sebenarnya, maka lihatlah dia dalam keadaan sedang musafir, sedang dalam perjalanan jauh. Nampak itu dia yang sebenarnya. Kalau di masyarakat seperti ini, Anda bisa dipoles ini, apalagi yang jarang-jarang bertemu. Ya, jarang-jarang bertemu kita ini, bisa dipoles itu. Pakai jubah, panjangkan jenggot sedikit misalnya, ya misalnya bicaralah agak tawadu, wah ini alim sekali, soleh sekali ini, atau salehah sekali. Tapi nanti ketika safar, itu nampak tuh kebiasaan orang itu. Karena safar itu tidak akan menutupi siapa orang itu sebenarnya. Di safar itu akan terlihat benar dan salahnya seorang, terlihat akhlak dan kebiasaannya. Ibu bapak rahimakumullah, di dalam Islam, ya, ulama menyampaikan ada 5 hal caranya untuk melihat siapa orang itu sebenarnya. Di 5 kondisi ini orang akan tahu, kita akan tahu siapa orang itu sebenarnya. Akan nampak jati diri seseorang. Di 5 keadaan. Yang pertama, Bapak Ibu rahimahullah, jika ingin tahu tentang seseorang, 1, ya, engkau akan melihat siapa orang itu sebenarnya dan bagaimana akhlaknya, maka lihatlah bagaimana dia ketika sampai di rumahnya,
bergaul bersama istri dan anak-anaknya, itulah dia yang sebenarnya. Oh, dia bekerja di kantor nih, bos ini baik sekali nih. Oh, ini guru ini baik sekali nih. Oh, si A ini adalah orang yang sangat perhatian betul dengan karyawannya. Oh, benar mungkin di hadapan masyarakat, di hadapan orang ramai. Tetapi ketika dia bersama dengan istri dan anaknya, itulah dia yang sebenarnya. Nah, kata ulama itu. Jadi, jika ingin melihat seseorang, lihatlah ketika dia bersama dengan teman, bersama dengan istri dan anak-anaknya ketika berada di rumahnya. Kemudian yang kedua, jika engkau ingin melihat dia bagaimana seseorang itu sebenarnya, lihatlah akhlaknya ketika engkau bertengkar dengan dia atau berselisih paham dengan dia. Maka nampaklah siapa dia sebenarnya. Nah, kalau dia masih satu arah dengan kita, satu jalur dengan kita, satu kepentingan dengan kita, satu rasa dengan kita, itu biasanya nggak ada masalah apa-apa. Tapi ketika dia sudah mulai berselisih dengan kita, apalagi ada emosi dan bertengkar, maka akan nampaklah jiwa dia yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, kapan seseorang itu bisa terlihat akhlaknya? Kata Rasulullah SAW, kata para ulama, coba berikan kepada dia amanah berupa uang atau benda tertentu yang engkau titipkan kepada dia, atau bermuamalahlah dengan dia dalam berkaitan dengan harta, maka akan terungkap siapa orang ini sebenarnya. Jadi terkadang uang itu bisa menampakkan jati orang yang sebenarnya. Ada orang yang kelihatannya jujur, katanya jujur. Ketika sekali ditimpakan atau diberikan amanah berupa harta yang dititipkan atau untuk dikelolanya, lewat tuh harta masyarakat. Ya kan? Makanya untuk melihat dia, lihat ketika dia diberikan amanah berupa harta. Atau yang ketiga, atau yang keempat, kapan dia akan terlihat seseorang ini? Kalau dia sedang memegang kekuasaan, baru akan nampak siapa dia sebenarnya. Kalau dia sedang di bawah tekanan, dipimpin oleh orang lain, ya dalam kondisi yang tak nyaman, tak punya harta, tak punya kedudukan, itu biasanya dia akan patuh-patuh saja. Tapi bagaimana dia sebenarnya? Kasih dia jabatan, kasih dia harta, kasih dia sesuatu yang lebih dari kondisi dia sebelumnya yang membuat dirinya nyaman, maka akan terlihat dia. Dan yang terakhir, supaya kita bisa melihat seseorang itu, lihatlah ketika dia sedang safar. Nah, safar itu Bapak Ibu akan mengungkap siapa orang itu. Orang terlihat perhatian dengan seseorang, kadang di kondisi normal seperti ini aman, tapi ketika safar, itu nampak itu. Contoh sederhana, misalnya masjid ini suatu saat misalnya libur kajian Ahad. Kok libur Ustaz? Karena semua masyarakat yang ada di sini, semua pengurus dan jamaah pergi umrah, kan tak. Jadi kajian subuh diliburkan. Kenapa libur? Karena jamaah dan pengurus Al-Madani pergi umrah bareng. Enak ya, insya amin. Tapi kapan ya? Satu saat insya Allah ya. Tapi syaratnya kalau mau berangkat umrah harus ada buktinya. Apa buktinya? Buat celengan umrah ya di rumah, atau buat simpanan umrah kita. Tapi kalau tidak, itu berarti hanya cita-cita belaka tanpa ada realisasi di hadapan Allah SWT. Baik. Nah, lakukan perjalanan 3 hari, ya kan? Maka akan nampak tuh dalam 3 hari berjalan itu minimal akan nampak itu bagaimana si A ini menuju ke Mekah. Ada enggak perhatian dengan temannya? Temannya nih lagi pusing kepalanya, kira-kira dia bantu enggak? Si A ini kehilangan barang, dicarikannya enggak? Si B ini lagi lapar, enggak dibantunya enggak? Nah, seperti itu kira-kira akan nampaklah seseorang di sana. Oleh karena itu, pernah suatu hari ada seseorang yang mau menjadi saksi ya di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar berkata kepada dia, Umar berkata kepada yang bersangkutan, lastu a'rifuka wa la yaduruka alla a'rifuk. Engkau tahu enggak? Engkau kenal enggak dengan orang ini? Kata dia, kenal ya Umar. Kata Umar, engkau belum kenal dengan orang yang sebenarnya. Kemudian Umar melanjutkan pertanyaannya, apakah engkau mengenal dia? Kata dia, aku mengenalnya. Kata Umar, tidak, engkau tak mengenalnya. Kemudian Umar berkata, kalau engkau mengenalnya, Umar bertanya begini, apakah yang engkau akan beri saksi ini
orang yang engkau beri persaksian dia ini, yang engkau kenal dia ini, apakah dia ini tetanggamu? Kata orangnya tuh, tidak wahai Umar, orang ini bukan tetanggaku. Kata Umar, oh baik. Lalu apakah yang bersangkutan ini pernah berurusan harta denganmu? Pernah tidak engkau berbisnis dengan dia? Pernah tidak engkau berkaitan berhubungan tentang muamalah dengan dia? Belum pernah wahai Umar. Baik, tidak. Nah, lalu kata Umar, pernahkah engkau keluar masuk ke rumahnya? Pernah tidak engkau kunjung ke rumahnya, keluar masuk ke rumahnya, sering kunjung ke rumahnya? Tidak wahai Umar. Oke. Pernahkah engkau bersama dengan dia safar? Perjalanan jauh. Kata orang ini, belum pernah wahai Umar. Kalau begitu, engkau sesungguhnya tak mengenal orang ini. Nah, jadi siapa kita? Juri terbaik itu adalah satu istri kita. Pasangan hidup itu juri terbaik kita itu. Yang paling mengenal kita adalah pasangan hidup kita. Yang kedua, yang paling mengenal kita adalah anak-anak kita. Kemudian yang paling mengenal kita adalah tetangga kita. 3 orang ini tak bisa mengelak kita dari penilaiannya. Kalau ingin tahu siapa Ustaz Ferry, tanya saja istri dan anak-anaknya. Itulah dia. Siapa yang ingin tahu tentang bapak dan ibu di sini, cukup tanya 3 hal ini, 3 orang ini. Tanya istrinya, tanya anak-anaknya, tanya tetangganya. Selesai itu masalah. Ketahuan tuh siapa dia, bagaimana kondisi kesehariannya. Cukup menandai dengan 3 hal ini. Kata Umar, engkau sesungguhnya belum mengenal dia. Maka dengan safar terungkap semuanya. Maka disebut dengan safar, mengungkap, menyingkap siapa orang itu sebenarnya. Nah, kalau dalam agama, apa yang maksud dengan safar? Safar artinya menurut syariat Islam meninggalkan suatu tempat bermukim dengan niat menempuh perjalanan menuju suatu tempat. Jadi yang dimaksud dengan safar adalah berniat untuk meninggalkan tempat kita bermukim menuju suatu tempat tertentu. Itu namanya apa? Safar. Nah, Pak. Lalu safar ini, nah seperti kalau kita misalnya insya Allah nanti di akhir Ramadan ini kan biasanya kita safar. Kalau istilah orang di Indonesia, safar Ramadan, akhir Ramadan menuju Idul Fitri itu namanya mudik, ya kan? Mudik. Ya, karena aneh juga ya kan? Orang Pekanbaru mudiknya ke Jakarta kadang-kadang, ya kan? Bapak asli mana? Saya asli Betawi, Ustaz. Terus mudiknya ke mana? Mudik ke Jakarta. Orang Jakarta, orang Pekanbaru yang tinggal di Jakarta, mudiknya ke mana? Pekanbaru. Nah, kampungnya sebenarnya di mana sih sebenarnya? Tuh, satu. Yang kedua, mudik itu di mana sih sebenarnya? Kampung tempat kita lahir atau tempat kita dibesarkan atau tempat di mana kenangan itu ada? Nah, itu. Ya kan? Ibu di mana mudiknya? Itu bingung Ustaz. Kenapa? Saya lahir di Pekanbaru. Di mana? Di Kulim. Berarti mudiknya di mana? Mudiknya di mana tuh? Saya lahirnya di Kulim. Tinggal ibu di mana? Di Ciptakarya. Oke, berarti ibunya kalau mudiknya adalah tempat lahir, berarti mudiknya cukup di Kulim. Tapi kalau mudiknya itu adalah, Masya Allah ya, tempat orang tua asal, mungkin saya tinggal aslinya di Sumbar, berarti ke Sumber lah mudiknya. Tapi yang jelas itu adalah safar, perjalanan. Lalu berapa batasan orang itu dikatakan safar sehingga nanti berlaku hukum mengkasarkan dan menjamak salat, ya kan? Nah, itu duduk dulu ya, kita dudukkan dulu. Baik, di sini, ini dahsyat ini. Di sini ada 20 pendapat ulama mengenai batasan jarak apa yang dimaksud dengan safar itu. Berapa Bapak Ibu? 20 ya, 20 batasan jenis pendapat ulama yang berkaitan dengan jarak safar. Kita ambil beberapa saja. Yang pertama, ada yang menyebutkan jarak minimal safar itu 4 barid atau sekitar 16 farsah atau sekitar 48 mil atau sekitar 85 km. Kalau ke Bangkinang sudah safar nggak Bapak Ibu? Belum lah ya. Kalau menurut pendapat yang ini berarti belum safar ya, karena belum sampai 85 km. Bangkinang berapa? 50 ya? Ada 50-an? Enggak 50.
Ya, ke 60-an bisa. Sampai 60-an, Pak? 80, Pak? 60 ya? 60 belum tuh. Kalau sudah sampai ke Pangkalan berarti sudah safar itu. Karena lebih dari 85 km. Jaraknya adalah 4 barit atau kalau bahasa Islamnya, bahasa agamanya 16 fasah atau 48 mil atau sekitar 85 km. Itu kalau berhitung jarak. Ada juga yang mengatakan safar itu dihitung bukan jaraknya, tapi lama waktunya. Kata mereka, para ulama di sini mengatakan, pendapat ulama di sini mengatakan bahwa safar itu seseorang dikatakan safar jika perjalanannya 3 hari 3 malam meninggalkan tempatnya dengan menaiki onta. Jadi kalau naik onta kira-kira perjalanannya 3 hari 3 malam itu namanya safar. Tadi kalau belum sampai 3 hari 3 malam berarti belum safar. Nah, kita pilih yang mana? Silakan saja. Ada lagi yang mengatakan begini, jarak minimal safar itu adalah perjalanan sehari penuh. Jadi sehari penuh nih, berarti dari pagi sampai malam dia berjalan tuh. Nah, itu dihitung safar. Nah, ada lagi yang mengatakan safar itu kembali ke uruf kebiasaan masyarakat. Kalau masyarakat sudah mengatakan perjalanan ini cukup jauh dan dianggap safar, itu sudah safar. Nah, kita ambil jarak saja misalnya. Contoh, berarti kalau 85 km, setelah 85 km, kita boleh melaksanakan keringanan-keringanan oleh agama. Tapi kalau belum sampai ke jarak itu, maka kita tak boleh melakukan itu. Terlepas kita dari perbedaan berapa jarak orang-orang yang safar, nah, yang kita inginkan adalah bagaimana perjalanan jauh kita itu bernilai ibadah. Ya. Bagaimana kita pulang, misalnya nanti ada adik yang masih remaja, setelahnya akan kuliah, akan pergi ke Jawa, ke Jakarta, segala macam. Itu kan perjalanan jauh yang memerlukan. Atau bapak dan ibu juga akan pulang kampung setelah ini. Maka bagaimana supaya bernilai ibadah? Ada sekitar 20-an adab yang harus kita lakukan. Ada 20 adab ini. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya sesuai dengan kemampuan kita. Baik, kita mulai saja. Adab pertama safar itu adalah satu, hendaklah safar itu berniat untuk mendapatkan keredaan Allah. Untuk mendapatkan keredaan Allah. Misalnya ini, setelah ini ada yang berencana pulang kampung. Ke Sumatera Barat mungkin, Sumatera Utara mungkin, ada ke Pulau Jawa sana mungkin, ke Sulawesi mungkin. Pertanyaannya adalah niatnya untuk apa? Untuk menemui orang tua, Ustaz. Kenapa ditemui orang tua? Untuk minta warisan. Untuk bawa 1 kaleng biskuit, nanti dibawa ke Pekanbaru 2 karung beras, ikan asin, barang-barang. Kan ada juga seperti itu niatnya kan. Nanti pulang bawa ini aja, bawa mama 1 biskuit, kemudian nanti pulang dibekali oleh orang tua ke sini banyak lagi. Apa niatnya? Reda Allah. Perjalanan yang safar yang diberkahi adalah perjalanan yang niatnya karena Allah. Lalu kenapa kita mudik misalnya? Ya niatnya karena Allah. Karena apa? Di mudik itu kita akan menyambung rahim, menyambung silaturahim. Di mudik itu kita akan menemui orang tua. Bukankah keadaan Allah terletak pada keadaan orang tua? Kalau memang menemui orang tua itu akan mendatangkan reda Allah, maka pulanglah. Maka mudiklah. Karena reda Allah juga ada terletak di sana. Oh, soal uang bagaimana? Uang akan diberikan oleh Allah insya Allah. Oh, kami pas-pasan saja insya Allah akan diganti oleh Allah. Kembali kita ke sini akan ada lagi nih rezekinya. Kalau kita niatnya reda Allah dengan mendatangi redanya orang tua kita. Sebenarnya kan logikanya kan aneh itu. Uang kita kumpulkan banyak-banyak, terus dibawa pulang ke kampung. Yang ditemui adalah orang tua kita yang sudah tua yang tidak bisa menghasilkan apa-apa dengan kita. Ya paling-paling ke sini dia tengok anaknya bahagia datang ke kampung, setelah itu ya nak hati-hati nanti balik lagi kita Pekanbaru, dia lepas kita lagi dan tak memberikan apa-apa. Terus kita dapat apa? Kalau hitungannya matematika dan ekonomi, ngapain pulang kampung seperti itu? Toh nantinya pulang Pekanbaru menghabiskan uang lagi dan cari uang lagi yang baru kan sulit lagi nih. Ya kan? Kenapa harus pulang kampung? Nah, kalau ini logikanya matematika nggak bisa. Tapi kalau logikanya agama, ada reda Allah di balik kepergian kita safar ini. Maka niatnya harus karena Allah. Kenapa karena Allah? Idza maridal abdu aw safar, apabila seseorang itu sakit atau dalam keadaan safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqimas hayat.
maka dia dihitung mendapatkan amal dari amal yang biasa rutin dilakukannya. Kalau niat kita karena Allah, contoh, kita safar nih, insya Allah misalnya Senin depan ada yang pulang kampung, misal. Terus biasanya jam 8 pagi terbiasa untuk sholat duha. Hari ini nggak bisa sholat duha karena sudah berada di Pangkalan misalnya. Kalau kita sholat duha akan ditinggal oleh travelnya misalnya, akan menyulitkan kita. Maka Rasulullah katakan, kutibalah, tetap dicatat untuk dia pahala salat duha pada hari itu, walaupun dia tidak salat duha, seperti mana dia salat pada hari-hari di mana dia normal melakukannya. Dengan syarat perjalanan itu diniatkan karena ridha Allah. Tahu-tahu sampai di kampung nih, sampai di kampung capek sekali, betul-betul capek. Biasanya malam tahajud tuh, malam tahajud. Tahu-tahu malam sampai di kampung lah betul-betul lelap tertidur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan di masjid kampung yang membangunkan dia. Saya biasa nih di Pekanbaru nih salat malam. Kok di kampung karena dingin di Padang Panjang mungkin, ya kan? Sejuknya di Bukit Tinggi, tak terbangun. Dia tidur oleh Allah. Kutibalah, tetap dicatat bagi dia pahala sebagaimana dia keadaan kondisi normal. Inilah yang kita kejar, inilah yang kita inginkan. Maka niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan tidak perlu pula dilafazkan, sengaja aku pulang mudik karena Allah Ta'ala. Tak ada pula ya. Sengaja aku pulang mudik ke Pangkalan misalnya. Sengaja aku pulang mudik ke Payakumbuh bersama istri dan 2 orang anakku naik travel ini karena Allah. Panjang pula itu, tak perlu. Dalam hati, ngapain ini? Ngapain kita ini? Pulang ini ngapain ini? Perjalanan ini ngapain? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tak boleh, syaratnya kedua, adab kedua, tidak boleh ada safar perjalanan jauh untuk maksiat. Jadi hukum safar itu ada 3. Safar wajib, safar yang harus dilakukan kalau tidak dilakukan berdosa, kalau mampu untuk itu. Apa itu? Safar, contoh 1, safar untuk umrah dan haji yang wajib. Itu wajib kita lakukan. Yang kedua, safar untuk berjihad kalau ada panggilan jihad datang kepada kita. Kemudian ada safar sunnah. Contohnya adalah safar sunnah untuk haji kedua atau umrah untuk berikutnya setelah umrah wajib yang kita lakukan. Yang ketiga, safar yang tidak dibolehkan adalah safar yang digunakan. Ada 4 ya. Safar yang digunakan untuk maksiat. Sedangkan safar yang hukumnya mubah boleh saja, misalnya safar untuk dagang, safar untuk mengurus pendidikan, safar untuk bepergian di luar hal-hal yang tadi tapi bentuknya halal, itu namanya mubah. Dan ini yang paling banyak kita lakukan. Ibu bapak rahimakumullah. Baik. Jadi nggak boleh ada safar untuk, misalnya nih, dia safar ke luar negeri ke Cina, ngapain? Beli sabu-sabu, ya kan? Karena ada betul nggak boleh. Dia safar ke ini untuk ngapain? Untuk money laundering, untuk pencucian uang, dibawa uang ke Malaysia, diadakan proyek di sana. Dia safar juga, tapi untuk hal-hal maksiat tidak dibolehkan di dalam Islam. Termasuk pulang, Pak, ngapain pulang kampung? Saya pulang kampung mau bertengkar dengan dengan saudara saya di kampung. Enak-enak saja sawah kami ini. Itu bertengkar, niatnya bertengkar, bukan untuk menyelesaikan masalah ya, beda ya. Nah, ini tidak dibolehkan dalam Islam. Kemudian itu kedua. Jadi yang pertama tadi harus niatnya mendapatkan kepada Allah. Yang kedua, safarnya nggak boleh dalam bentuk maksiat. Yang ketiga, safar itu menjadi safar yang berkah atau mudik nanti akan menjadi mudik yang berkah. Syaratnya adalah hendaknya kita bisa salat istikharah dulu sebelum berangkat untuk safar. Terkadang kita memutuskan sesuatu itu menurut hawa nafsu kita itu baik, padahal menurut Allah itu buruk. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Terkadang kamu membenci sesuatu padahal itu baik menurut Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Terkadang kamu mencintai sesuatu padahal menurut Allah yang kamu cintai itu buruk menurut Allah. Ada akan kisah, apa ibu Allah? Ada seseorang yang mau berangkat nih naik pesawat. Pesawat jadwal sudah ada, tapi karena dia diundur penjadwalnya, masuklah waktu azan zuhur. Dia pikir azan zuhur lah dulu, kita salat zuhur lah dulu ya di bandara. Setelah zuhur dia dulu di bandara, tiba-tiba pesawat langsung berangkat.
ya kan? Setelah itu dia ngomong-ngomel ya kan, ditinggal pesawat. Nah ini gimana ini, nggak konsisten segala macam. Saya sudah protes dia kan. Berapa banyak kejadian orang-orang yang tak jadi naik pesawat, tiba-tiba pesawatnya jatuh, apa yang diucapnya kira-kira? Pas pulang ke rumah dilihat kita yang televisi, ini pesawat yang mau aku naiki ini jatuh. Apa? Alhamdulillah Allah selamatkan. Makanya Bapak Ibu rahimahullah, terkadang menurut kita itu baik, menurut Allah tak baik. Terkadang menurut kita begini, saya ini pulang kampung nih, uang sudah ada, kesempatan rasanya ada, badan sehat rasanya. Tapi kok enggak diberikan Allah kesempatan itu ya? Misalnya ada yang meninggal tetangga kita, ngurus tetangga kita dulu, tak jadi pulang kampung, tak jadi pulang kampung, atau mungkin berniat untuk pulang kampung, tiba-tiba di hari H mau pulang kampung, badannya demam, tak jadi pulang kampung, tak jadi melakukan safar. Terkadang kalau kita ngoceh, nah ini udah siapin semua, tapi badan sakit pula, ini ada anak yang demam segala macam misalnya. Ya, Bapak Ibu rahimahullah, terkadang itu muncul di hadapan kita. Maka supaya pilihan kita tidak salah, disuruh oleh Allah kita untuk salat sunnah istikharah. Istikharah artinya salat sunnah yang dilakukan untuk memilih dari dua hal yang terbaik menurut Allah di antara dua hal ini, yang paling baik. Jadi kita minta kepada Allah, kalau memang untuk tahun ini mudik adalah jalan terbaik bagiku ya Allah, maka mudahkan mudik ini, mudahkan biayanya, mudahkan perjalanannya, berikan manfaatnya, berikan berkah di perjalanan ini sampai pulang kembali ke Pekanbaru. Tapi ya Allah, jika mudik kali ini adalah sesuatu yang memberatkan untuk dunia dan akhiratku, akan memberikan mudarat untuk keluargaku, maka batalkan mudik tahun ini. Tapi jangan paksa Allah dengan kita. Dengan kita, sama dengan orang yang mau menikah, dia salat istikharah, kamu sudah salat istikharah? Sudah ya Ustaz. Pilihannya ini, ya sudah. Apa doamu? Ya Allah, jika dia memang bukan jodohku ya Allah, maka jangan jodohkan dia dengan orang lain kecuali denganku. Itu sama itu. Kalau dia bukan jodohku ya Allah, jangan pernah engkau jodohkan dia dengan orang lain kecuali denganku. Yang paling parah adalah ya Allah, jika dia bukan jodohku ya Allah, ya jika dia mau jodohku ya Allah, kembalikan dia kepadaku. Jika dia bukan jodohku ya Allah, kembalikan dia kepadamu. Nah, itu parah lagi tuh. Dipaksanya Allah dengan pilihannya. Jika dia jodohku ya Allah, kembalikan dia kepadaku. Jika dia bukan jodohku ya Allah, kembalikan dia kepadamu. Itu doanya yang paling parah itu. Waalaikumsalam. Doakan yang terbaik. Apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Minta dulu. Dan ini diusahakan sebelum kita berangkat. Minta kepada Allah agar Allah singkirkan semua keburukan-keburukan dalam perjalanan. Kemudian setelah itu, yang keempat, hendaknya kita sebelum berangkat banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beristighfar kepada Allah. Kenapa? Karena safar itu adalah separuh kematian. Kalau ada orang yang senang-senang safar, senang perjalanan, mau pulang kampung, bahagia sekali, tahu nggak? Kalau mau pulang kampung, separuh kematian itu sudah ada di badan itu. Ya, contoh, kita ngeri-ngeri sedap itu. Berapa banyak jalan tol itu menelan korban, ya kan? Karena kecepatannya tidak bisa di bawah 50, kita ditabrak orang. Di atas 80 kalau tak lihai, qadarullah, tak dijamin Allah keselamatan, jatuh. Kita nabrak orang lain. Jadi risiko sangat besar. Makanya safar itulah sebagian dari kematian. Maka bertobatlah kepada Allah. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan sebetul-betul bertobat. Nah, itu tobat kepada Allah. Kemudian bagaimana syaratnya supaya safar itu menjadi safar yang berkah? Sebelum safar hendaknya menguasai satu, adab safar. Yang kedua, adab tayamum. Harus tuntas itu dulu. Jadi kalau tak tuntas tayamum, tak tahu adab tayamum, itu yang terjadi di pesawat. Ada kawan pergi umrah, iya kan? Tuh tayamum tak pandai, akhirnya apa? Pergi dia ke belakang pesawat, ya beruduk dia seperti beruduk di WC itu. Lah basah-basah bagian belakang pesawat. Kena marah pula sama pramugari. Pak ngapain Pak? Beruduk. Tayamum, ya. Karena tidak tahu nih, ya kan? Ada pula orang yang tak salat-salat. Kenapa tidak salat Pak? Saya tidak ngerti tentang tayamum itu. Ya, ada pula yang tidak salat. Harus tahu itu adab tayamum dulu. Kemudian adab jamak dan qasar. Minimal 3 itu. Adab safar, adab tayamum, adab jamak dan qasar. Nah, contoh. Bapak Ibu rahimahullah, ana ingin tanya kepada Bapak Ibu rahimahullah. Tayamum adalah tata cara mensucikan diri dari hadas kecil dan hadas besar
dengan menggunakan sa'idan thaibah. Sa'idan thaibah itu bisa debu, bisa tanah, bisa dinding yang ada debunya, bisa kita lakukan di sana. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Nih, silakan pilih Bapak Ibu ya. Pilihan pertama adalah tayamum dengan 2 kali tepukan. Rukunnya dulu ya. Rukunnya tayamum itu adalah niat. Yang kedua adalah untuk yang pertama. Sisi pertama dulu. Sisi yang pertama ya, niat, kemudian 2 kali tepukan. Satu, ya. Tepukan kedua. Pernah melakukan itu, Bu? Seperti ini. Untuk versi pertama. Ada yang pernah melakukan itu? Ada ya? Dibagi 2 tangan ini, tangan yang berdebu tadi. Ya. Apa harus bawa tebu dari rumah? Tidak mesti juga. Kalau kita di dinding pesawat sudah cukup, dinding rumah sakit, kalau kita sakit di rumah sakit cukup dinding rumah sakit, ya kan? Untuk ini sudah. Sesi pertama adalah dengan 2 tepukan. Yang kedua, versi kedua menurut para ulama adalah dengan 1 kali tepukan saja mencukupi untuk 2 rukun ini. 1 niat, kedua dan tidak pula sampai ke siku. Mana yang benar tuh ya? Mana yang benar tuh ya? Dari 2 ini. Kira-kira mana? Ketika ditanya, Pak, Bapak gunakan yang pertama? Tidak. Yang kedua? Tidak juga. Kenapa? Saya nggak salat. Nah ini orang ini. Aman ya ini. Ini aman nih. Yang bermasalah tuh yang salat bingung. Yang pertama atau yang kedua ini? Maka dua-duanya boleh. Itu khilafiyah, yang membolehkan kita untuk ini. Tapi kalau mau diambil mana yang lebih kuat, adalah yang kedua. Sama halnya untuk mandi. Contoh, si A ini tabrakan, dirawat di rumah sakit. Maaf ya, bapak-bapak ini dirawat, lukanya dalam, dijahit 10. Kalau kena air tak bisa dia, lukanya pasti berdarah lagi. Tiba-tiba di rumah sakit mimpi basah dia. Lagi dirawat mimpi basah dia, qadarullah mimpi basah dia. Dia harus mandi wajib. Gimana caranya mandi wajib? Lukanya besar. Kalau mandi wajib bisa nanti kerugian lebih parah terjadi. Nah, bagaimana? Oh, begitu Ustaz, ambil debu, kasih semua badannya Ustaz. Oh, ya kan? Itu yang terjadi pada masa Rasulullah dulu. Ada seorang sahabat luka-luka perang, dia dalam keadaan junub. Katanya kepada sahabat yang, bagaimana caranya ini untuk mengganti ini? Saya tidak bisa kena air. Kata sahabat yang lain, kamu masuk ke pasir itu guling-guling kamu, kayak kerbau udah guling-guling itu. Kena semuanya debu di badannya. Enggak seperti itu. Islam mengajarkan untuk tayamum wudu, untuk tayamum mandi wajib cukup dengan selesai. Sama Bapak. Untuk wudu, untuk tayamum pengganti wudu, untuk pengganti mandi wajib, bentuknya sama. Coba bayangkan kalau tak punya ilmu di sini, bisa-bisa apa? Ambilnya debu, ya kan? Alah, kena tuh semua badan. Kalau masih ada ketiak yang belum kena debu, dikasih tuh. Kalau tak punya ilmu. Atau sebaliknya, tak punya ilmu, dipaksakan dirinya untuk ke air, sehingga nanti lukanya berdarah lagi dan segala macam. Dan akhirnya Bapak Ibu Rahimahullah, masalah tayamum ini akan ada masanya di mana kita membutuhkan ilmu tentang ini. Kalaupun tidak safar, minimal sakit yang memang tak bisa menyentuh air kita. Itu perlu kita belajar tentang tayamum. Jadi bagaimana? Bolehkah dengan 2 kali tepukan Ustaz? Boleh. Bolehkah dengan 1 kali tepukan? Boleh. Nah, bayangkan kalau safar tak paham ini. Inilah yang menyulitkan masyarakat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Rahmatullah, tayamum ya. Jadi sekali lagi, tayamum pengganti wudu sama dengan tayamum untuk pengganti mandi wajib. Yang kedua, setelah kita memahami tayamum, kita memahami dulu tentang jamak dan qasar salat. Ini penting banget.
Kalau tak paham ini belajarlah dulu, atau minimal tanya-tanya di perjalanan bagaimana. Jama' dan kasar. Jama' artinya mengumpulkan. Apa yang dikumpulkan? Dua waktu salat menjadi satu waktu salat, dan kedua salat itu dibayarkan pada satu waktu. Contoh, salat zuhur dikumpulkan dengan salat asar. Bolehkah? Boleh. Satu kali pelaksanaannya di waktu zuhur saja. Kalau dilaksanakan di waktu zuhur, namanya jama' takdim. Jama' yang didahulukan. Ya, berarti misalnya gini, waktu zuhur masuk nih, kata sopir di travel, Bu, kita berhentinya nanti habis maghrib, asar kita tak berhenti. Jadi waktu zuhur masuk di Bangkinang, di Pangkalan sana, sudah boleh kita jamak, ya kan? Jamak ibu salat zuhur, kemudian setelah itu jamak lagi, tambah lagi dengan salat asar 4 rakaat. Salat zuhur ibu 4 rakaat, bapak 4 rakaat, kemudian salat zuhur, salat asar 4 rakaat. Bolehkah? Boleh. Namanya jamak takdim. Oke. Lalu dalam hati ibu kata, atau lalu ada kondisi kedua, kata sopir, bapak ibu maaf ya, kalau kita berhenti zuhur, kita nanti terjebak macet nih karena dia buka tutup jalan. Kita lewat zuhur kita ketemu nanti asar nanti sesudah Pangkalan, pom bensin Pangkalan. Di masjid itu kita nanti salat asar. Insya Allah sampai di sana, kata sopir. Waktu zuhur masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niat dirahmati. Ya Allah, saya nanti salat zuhurnya nanti ketemu di salat asar. Saya jamak salat asar. Harus ada niat di hati untuk menjamak. Jangan santai aja lah. Enggak, di sini. Niatnya dulu. Nanti salat zuhur saya ini akan digabung dengan salat asar. Pas sampai di Pangkalan, memang betul asar berhenti. Maka lakukan salat asar 4 rakaat, kemudian diambil kembali salat zuhur yang terlewat tadi dengan 4 rakaat. Namanya jamak takhir. Bisa dipahami Pak Ibu ya? Boleh? Boleh. Dari dua ini, mana yang didahulukan? Contoh tadi di kasus zuhur. Kalau kita laksanakan salat zuhur, bolehkah kita zuhur dulu baru asar? Boleh. Nah, kalau dilaksanakan di asar, bolehkah seperti ini? Sampai di Pangkalan tadi jam asar. Kami salat zuhur dulu, baru kami salat asar sekalian. Zuhur dilaksanakan dulu, boleh enggak? Baru asar. Jawabannya boleh. Bolehkah kami asar dulu, baru zuhur setelah itu? Boleh. Nah, dua-duanya boleh. Boleh salat tepatan dulu dilakukan, boleh juga salat sebelumnya yang terlewat dilakukan lebih dahulu. Jadi nggak ada masalah. Ketika kita tanya anak kita, antum salat apa? Salat zuhur. Wah, ada asar ini asar dulu ini. Kata anaknya, boleh kok bunda. Enggak, asar. Ini asar ini. Dua-duanya boleh. Boleh asar duluan, boleh zuhur duluan. Tapi jangan di asar niat maghrib. Apa ini? Maghrib. Sekalian nggak boleh. Baiklah, ya jamak. Ya, kalau jamak ini tidak hanya untuk safar. Jamak ini digunakan untuk yang ada namanya musyaqqah, kesulitan. Dokter, ada anak ayah bunda kami di sini yang berprofesi sebagai dokter. Dia lagi mengoperasi jantung. Mulai operasi jam 10 pagi. Lagi operasi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan zuhur masuk. Kira-kira apa yang dilakukannya? Ke asistennya, permisi ya, baik, salat zuhur dulu. Ditinggal operasi jantungnya, aman tak kira-kira? Insya Allah meninggal semua itu kayak seperti itu. Atau lagi sesar ya kan, lagi sesarnya kapan mulai? Sebelum maghrib, jam 5, darurat. Pak dokter ini ada yang sudah ketubannya udah pecah nih, udah kering bayinya. Ayo kita sesar lagi, disiapkan alat ke rumah sakit, masuk ke ruang bedah ya kan? Pas dikasih uat bius dah, pas mau rumah motong. Allahu Akbar. Dipotong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata dokter, sorry ya. Nah ini, salat dulu. Ditinggal tuh pasiennya. Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh. Itu kalau terjadi seperti itu, mati itu orang. Harus lakukan dulu. Bagaimana? Niat dalam hati. Saya nanti, salatnya nanti di isya saja. Safar. Nah, safar enggak. Tapi ada musyaqqah, ada kesulitan. Atau sakit. Pak Ibu rahmatullah, sakit demam, tak bisa bangun. Kalau saya bangun nanti ini bisa muntah, bisa jatuh segala macam. Maghrib udah masuk, udah mau masuk isya nih. Maghrib udah lewat nih.
mau maghrib belum lewat, jam 6, jam setengah 7, jam 7 sudah mulai jalan 10 menit, dah iqamah di masjid, dah salat di masjid, niat di hati. Saya kalau nanti salat maghrib nanti saya gabung dengan isya. Apakah ibu perjalanan jauh, bapak perjalanan jauh? Tidak. Bapak tetap di Cipta Karya, tapi karena ada musyaqqah, kesulitan, boleh untuk dilakukan. Tapi tadi motong bawang, tangan luka, aduh luka, sakit, ya kan? Nanti salat asar, nanti salat zuhur ini gabung dengan salat asar. Kenapa? Sakit. Itu tidak masuk. Sakit gigi masuk enggak? Tidak masuk. Tapi kalau lagi mengoperasi gigi, masuk. Nah, bagaimana kalau misalnya ketika itu musyaqqah itu ada 4 salat yang lewat, operasinya 10 jam, ya kan? Zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, salat isya ketemu lagi, maka semua salat itu dibayarkan semuanya di waktu isya. Maka kalau dijamak untuk musafir, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Maghrib dibayarkan di waktu maghrib, itu namanya jamak takdim. Kalau maghrib dengan isya, salatnya di waktu isya, itu namanya jamak takhir. Tapi diingat, waktu isya itu bukan seperti yang kita bayangkan. Waktu isya, al-waktul isya hatta nisful lail. Waktu isya itu hanya sampai separuh malam. Sesudah separuh malam tak ada lagi waktu isya. Jadi waktu isya itu nggak sampai subuh, Bapak Ibu rahimahullah. Waktu isya itu hanyalah sampai separuh malam. Lewat jam 12 itu nggak ada lagi waktu isya itu. Jadi yang biasa salat isya nantilah jam tidur dia dulu, nonton dia dulu kan, nonton sinetron dia dulu. Setelah itu tertidur, bangunnya 11, nantilah 11.15, nantilah setengah 12, nantilah jam 1, nantilah jam 2, nantilah dah bunyi meratal Quran di Masjid Al-Madani, baru dia bangun untuk salat isya. Nah, ada lagi isya di waktu itu. Nah, kalau begitu halnya, maka lakukan ini. Nah, itu kalau jamak. Nah, bagaimana kalau kita potong? Boleh, namanya jamak qasar. Qasar artinya memendekkan. Salat yang 4 jadi 3. Jadi caranya begini, zuhurnya 2 rakaat, salam, kemudian naik 2 rakaat, salam untuk asar. Boleh, silakan. Atau Ustaz, kami sampai di Pangkalan, orang berjamaah di sana, kami salat zuhurnya 4 rakaat dulu Ustaz. Kemudian kami yakin nih tidak akan berhenti orang di Payakumbuh. Berhentinya nanti di Bukit Tinggi nih, azan maghrib lagi nih. Kalau begitu bagaimana Ustaz caranya? Caranya lakukanlah salat berjamaah dengan orang yang mukim di daerah itu 4 rakaat. Kemudian naik lagi 2 rakaat untuk salat asar. Boleh enggak? Boleh. Kalau maghrib bagaimana? Maghrib 3 maghrib tidak bisa dipotong. 3, kemudian setelah 3 maghrib, kemudian ditambah dengan 2 salat isya. Contoh, Bapak Ibu mau berangkat umrah. Berangkat umrahnya dari Syarif Kasim sesudah maghrib, ya kan? Sudah maghrib nih. Artinya kata pembimbing, maghrib kita nanti di Syarif Kasim di bandara. Oke? Dan langsung jamak dengan isya. Maka Ibu lakukan caranya, maghrib 3 rakaat, setelah salam dengan masyarakat umum kan, di bandara kan umum itu, masyarakat umum. Kemudian setelah itu naik 2 rakaat berjamaah, boleh sendiri, boleh bagus atau berjamaah lagi, ambil imam yang musafir pula, lakukan salat isya 2 rakaat, selesai. Ya, kalau lakukan di waktu isya berarti 2 isya dulu, nanti ditambah 3 maghrib, boleh. Nah, ilmu-ilmu seputar safar ini ya berkaitan dengan qasar dan jamaah ini boleh dilakukan dan harus dipelajari ini, tidak bisa tidak. Maka beruntunglah orang yang mempelajari ini, boleh untung, dan rugilah ya tidak. Karena di safar ini ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Sampai jam berapa ya? Ini baru poin ke berapa ini ya, Dok? Ada yang bertanya enggak Bapak Ibu rahimahullah berkaitan dengan safar dulu sebelum kita lanjut? Ya, silakan Ibu, Bunda ya. Ayah, kalau kita jamak saja niat di hati berarti harus 4. Tapi kalau niatnya saya sekaligus jamak dan kasar berarti 2 dan 2. Ya, dan 2. Kalau misalnya kita menjamaknya dan kasar berikutnya boleh saja. Misalnya tadi zuhur 4 rakaat dengan salat di mukim, ya kan? Contoh, ibu-ibu mau kembali ke Pekanbaru, pulangnya habis zuhur di daerah Bukit Tinggi misalnya atau daerah Sumbar. Salat dulu 4 rakaat di sana, ya kan?
rakaat, kemudian naik lagi 2 rakaat untuk asarnya. Boleh enggak? Boleh. Silakan saja. Niatnya, kalau niatnya untuk mengkasar, sertakan kasar. Kalau niatnya hanya menjamak, berarti 4 dan 4. Kalau niatnya sekaligus mengkasar, berarti 2 dan 2. Silakan saja. Bapak Ibu rahimakumullah. Baik. Oh ya, ini perlu yang enggak boleh sajalah ya, yang dilarang ya. Yang dilarang betul-betul enggak dibolehkan. Ini penting nih. Rasulullah SAW menyampaikan tidak boleh yang dianjurkan dulu ya, dianjurkan aja, dianjurkan. Yang dianjurkan adalah satu, kalau kita akan safar, hendaknya mengucapkan doa, mengucapkan selamat tinggal untuk yang ditinggalkan, selamat jalan untuk yang berangkat, dan titipkan keluarga yang ditinggalkan kepada Allah. Ini kunci dulu. Apa bacaan yang dibiasakan Rasulullah SAW? Astaudi'ukumullah alladzi la tadi'u wada'i'u. Kira-kira pernah menyampaikan ini atau sering melakukan ini atau belum pernah sama sekali? Begini, Pak Ibu, kalau kita akan berangkat, maka kita nih mau ke Sumbar ya misalnya, atau mau ke Sumatera Utara, atau mau ke luar daerah misalnya, atau kalian luar daerah. Maka kita sampaikan ke keluarga kita, astaudi'ukumullah alladzi la tadi'u wada'i'u. Aku titipkan kalian, engkau anakku, aku titipkan engkau keluargaku, suamiku, istriku, rumahku, kendaraanku, ayam jagoku, apalagi yang ada di rumah itu, kutitipkan semua yang kusebutkan, kuniatkan di hatiku ini kepada Allah yang tak hilang titipannya. Kalau kita baca itu, maka pengaruhnya dahsyat. Allah jaminkan yang kita tinggalkan tidak akan mendapatkan bala, tidak akan mendapat musibah, tidak akan diganggu oleh semua yang diciptakan Allah. Tidak akan diganggu oleh syaitan, tidak akan diganggu oleh manusia, tidak akan mendapatkan bencana alam dan sebagainya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka baca kalimat ini. Kalimatnya apa, Bu? Astaudi'ukumullah, aku titipkan kalian kepada Allah alladzi la tadi'u wada'i'u, yang tidak hilang titipannya. Tak hafal kami Ustaz, nanti Anda bagikan slide ini, bisa dibaca ya di slide berikut ini. Nah, kalau yang berangkat, yang tinggal membaca kepada yang berangkat, astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatika amalik. Aku titipkan kepada Allah agama, amanah dan amalmu. Jadi yang berangkat ini kan sulit ini, sulit menjaga amanah, sulit melaksanakan agama, sulit pula untuk melaksanakan amal ibadah di sana. Maka doakan supaya mereka diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan. Pak Bonkullah, baik, karena mungkin sudah beranjak suruk ya. Terakhir, ada yang dilarang. Yang dilarang adalah tidak boleh satu melakukan perjalanan di dalamnya perjalanan itu, di rombongan itu ada hewan berupa anjing. Itu karena malaikat akan lari dari rombongan yang di dalamnya ada wow tadi ya. Itu yang kedua, dalam perjalanan tidak boleh ada lonceng karena malaikat akan pergi menjauhi rombongan yang di dalamnya ada lonceng. Kalau zaman Rasulullah SAW dulu ada rombongan onta, rombongan kuda, itu rombongan di depannya biasanya pada masa orang Arab itu dikasih apa namanya kalau kita agenta ya, agenta lonceng itu ya. Itu menandai. Maka Rasulullah SAW lepaskan hewan itu, lepaskan loncengnya dan biarkan dia pergi. Karena syaitan, karena malaikat tidak akan mengikuti perjalanan orang-orang yang dalam rombongan itu ada lonceng. Lonceng pun dan genta tidak boleh ada di rumah kita sebagai kaum muslimin. Misalnya nih, kan ada tuh yang aksesoris rumahnya mau masuk rumah kan, pas itu ya ada digunting, teng itu kan, dibuka pintu rumahnya ada teng, itu dilarang itu. Genta itu dilarang. Itu bagian dari cara untuk mendatangkan syaitan ke rumah. Nah, silakan baca judul buku ya, karena saya Salim Al-Hilali, judulnya adalah rumah-rumah yang dimasuki oleh malaikat dan rumah-rumah yang akan dimasuki oleh syaitan. Satu di antaranya rumah yang akan dimasukkan oleh syaitan dan jin adalah rumah yang dalam rumah itu ada lonceng. Nah, terkadang lonceng yang kita maksud di sini ini adalah ada juga di kamar tuh, enggak tahu kita. Nah, terkadang di rumah kita itu kita lekatkan kepada hewan, kepada kucing ya kan, ke kakinya, ke lehernya, itu dilarang betul, dilarang betul. Kemudian yang tak boleh lagi, tak boleh lagi ada salib. Nah, gerombang itu nggak boleh ya. Terkadang ini atau benda-benda berupa penyembahan agama lain tak boleh dalam Islam. Kita mengikut dalam perjalanan itu. Terkadang
ini tidak kita sadari, ternyata lambang itu tidak sengaja kita bawa di mana? Di baju bola anak-anak kita. Nah itu. Ya kan? Ya, di baju lebarannya malahan dibeli karena orang tuanya nggak tahu ini lambang peribadatan non muslim ini, ya kan? Nah, kita nggak tahu ini, dibawa pula dalam perjalanan. Bahkan yang lebih aneh, lambang-lambang setanisme itu, lambang-lambang non muslim itu juga masuk ke masjid, ya kan? Kita mau salat, Allahu Akbar. Di depan kita itu besar dia tuh, tapi tanpa disadari dia kamuflase itu adalah gambar-gambar non muslim yang tak boleh diikuti, termasuk dalam perjalanan ibadah ini. Pak Ibu warahmatullah, mungkin itu saja dulu ya kajian kita. Tidak cukup waktu sebenarnya. Makanya kalau kita mengkaji adab safar sesuai sunnah Rasulullah SAW, tak cukup waktu kita. Perlu duduk lama kita di sini karena banyak sunnah-sunnah yang harus dilakukan. Ada salat sunnahnya yang harus dilakukan, sudah pulang ke rumah kembali ada yang dilakukan pula, bersiap-siap. Jadi saran Nana untuk ini, bacalah kitab-kitab yang berkaitan dengan adab safar sebelum berangkat, baca. Kalau tidak nanti Anda akan bagikan slide ini, nanti mungkin bisa dipedomani beberapa ketentuan di sini, bisa dibaca di rumah. Oh, ini loh adab safar kita yang mudah-mudahan ke depan mudik kita nggak sama lagi mudik dengan tahun yang lalu tanpa ada pahala. Kita kepingin mudik kita sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga mudik itu adalah mudik yang berkah. Ya kan Bapak Ibu ya? Insya Allah. Kan kita pelan-pelan saja ya, kita pelan-pelan mengikuti sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan nanti mungkin disampaikan pengurus saja, nanti kita bahas pada pekan berikutnya. Insya Allah pada pekan berikut kita akan bicara tentang adab berhari raya Rasulullah SAW. Apa amal yang bisa dilakukan semenjak malam Idul Fitri sampai nanti selesai 6 hari di bulan Syawal. Datanglah, tetaplah bersama di kajian ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi panduan praktis yang bisa kita lakukan setelah kita kembali ke rumah kita masing-masing. Mohon maaf atas segala terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih oleh para pengurus dan mudah-mudahan bisa dilihat tayangan juga langsung di YouTube kita ya. Insyaallah, dan pengurus pun gerak cepat untuk itu kelihatannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz luar biasa ini. Sebenarnya akan banyak kita temukan nanti. Apalagi sebentar lagi banyak yang akan mudik. Nanti ini amalan praktis yang telah disampaikan oleh Ustaz, dan insya Allah yang kita juga ada YouTube, dan insya Allah nanti materi ini akan di-share ya. Jadi setiap kajian itu kita share materinya bisa dibaca, itu dipelajari. Kadang-kadang memori kita juga terbatas. Apa yang disampaikan oleh Ustaz kadang-kadang teringat, nanti ada yang kita kirim materinya di grup bagi ibu-ibu mungkin yang HP-nya terbatas, bisa yang lain bisa kita tolong cetak mungkin bisa juga. Nanti kita akan upayakan untuk bisa melalui demikian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Maaf segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.